Kita lanjutkan dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammadun sayyidul qaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab Kifayatul Atqiya ini. Sekarang halaman 7. Masih halaman 7. 1, 2, 3, 4. Baris keempat dari bawah. Baris keempat dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Walhasilu, kesimpulannya, la yunalu, tidak diperoleh, khairun, kebaikan, ajilan, yang disegerakan, dalam keadaan disegerakan, itu hal. Maksudnya di dunia, wala ajilan, itu adalahnya berarti wala yunalu, dan tidak diperoleh juga kebaikan, ajilan, yang ditunda, dalam keadaan ditunda, maksudnya di akhirat. Tidak ada kebaikan yang diperoleh di dunia maupun di akhirat, illa, kecuali bit taqwa, dengan takwa. Jadi illa bit taqwa, kecuali dengan takwa. Jadi kebaikan di dunia maupun di akhirat diperolehnya hanya dengan takwa. Wala yudfa'u, itu dibaca yudfa'u, kemarin salah kalau nggak salah. Wala yudfa'u, dan tidak ditolak, syarrun, keburukan. Yudfa'u itu majhul, berarti syarrun naibul fa'il. Syarrun, keburukan, ajilan, dalam keadaan disegerakan, maksudnya di dunia. Wala ajilan, wala itu maksudnya wala yudfa'u juga, syarrun, dan tidak ditolak, keburukan yang ditunda, maksudnya di akhirat. Ajilan, yang ditunda, maksudnya di akhirat. Zohiron, yang zohir, yang nampak. Wala batinan, maupun yang batin. Wala batinan, itulahnya selalu mengikuti yudfa'u tersebut. Wala batinan, begitu juga yang batin, yang tidak nampak, illa, kecuali bit taqwa, dengan takwa. Jadi keburukan apapun bisa ditolak hanya dengan takwa. Jadi keburukan apapun di dunia maupun di akhirat bisa ditolak dengan takwa. Kebaikan apapun di dunia maupun di akhirat bisa diperoleh dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa ini sangat penting, menyebabkan kita mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat dan terhindar dari keburukan di dunia maupun di akhirat. Wahia takwa, wahia takwa adalah, hiya itu kembali ke takwa. Wahia takwa adalah, perhatiannya ke pelajaran atau pengajian. Wahia takwa adalah wasiyatullahi,
Wasiyatullahi, wasiat Allah. Wasiat Allah itu adalah pesan yang penting dari Allah Subhanahu wa taala lil awwalina, kepada orang-orang yang dahulu, yang pertama, berarti orang-orang terdahulu sejak zaman Nabi Adam. Wal akhirina, dan orang-orang yang terakhir, maksudnya orang-orang sekarang ini. Jadi orang yang terdahulu sampai orang yang sekarang ini sampai hari kiamat. Akhirin, yang terakhir sampai hari kiamat. Jadi dari dahulu sampai sekarang itu wasiat Allah adalah bertakwa. Jadi wasiat Allah, wasiat itu pesan yang penting diberikan oleh Allah kepada seluruh manusia dari awal sampai terakhir adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa adalah pesan yang paling penting dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini redaksinya mirip dengan An-Nashaihuddiniyah. Jadi kitab tasawuf itu, ya kalau kita menguasai satu kitab tasawuf, maka yang lainnya akan mudah. Kosakata mufrodat banyak yang sama. Kalau kita belajar kitab toharoh, maksudnya kitab fikih, nah kitab toharoh kita kuasai, nanti kitab toharoh, bab toharoh manapun mudah kita baca. Jadi kalau kita mempelajari mufrodat bab sholat, nanti di kitab apapun bab sholat mudah kita baca. Jadi per bab kalau fikih itu. Jadi kalau kita menguasai mufrodat bab zakat, nanti bab zakat di kitab fikih apapun mudah kita baca. Karena mufrodatnya pengulangan-pengulangan lagi. Nah ini juga kitab tasawuf. Jadi banyak pengulangan-pengulangan kosakata. Kalau ini pengulangan redaksi, ini di kitab An-Nashaihuddiniyah ada redaksi mirip-mirip seperti ini. Tadi sampai qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad wassayna, dan sungguh kami telah mewasiatkan allazina, kepada orang-orang yang utul kitaba, diberi kitab, min qablikum, dari sebelum kalian, wa iyyakum, dan kepada kalian. Wasiatnya adalah anit taqullah, untuk bertakwa kepada Allah. Jadi sungguh kami, Allah Subhanahu wa taala, telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab, orang-orang yang terdahulu yang telah diberi kitab Allah, dan juga kepada kalian kaum muslimin, wasiatnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kam, berapa banyak, rottaba, Allah menertibkan, Allah mengumpulkan, alat takwa, atas takwa, min khairatin, kebaikan-kebaikan, azimatin, yang besar, wa fawaidah, faidah-faidah, manfaat-manfaat, jasimatin, yang besar juga. Jasimah dengan kabiroh dengan azimah itu mirip-mirip, yang artinya besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyusun, mengumpulkan, menertibkan di dalam takwa itu banyak sekali kebaikan-kebaikan yang besar dan manfaat-manfaat yang besar. Jadi kebaikan dalam takwa manfaatnya banyak yang Allah kumpulkan. Famin zalika, maka diantaranya. Nah itu famin zalika, min zalika itu khobar muqaddam, mubtada muakhornya mu'inuhu. Nah itu mu'inuhu sudah mubtada muakhornya. Jadi ada min, ada huruf jar di awal, lalu memungkinkan sebagai khobar muqaddam kalau dirasa ada yang pas untuk dijadikan mubtada muakhor. Famin zalika, di antara hal itu, maksudnya di antaranya kebaikan-kebaikan itu, manfaat-manfaat itu, mu'inuhu subhanahu wa ta'ala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaat daripada takwa pertama adalah mu'inuhu, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bertakwa, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Lil muttaqi, kepada orang yang bertakwa. Jadi pertolongan Allah kepada orang yang bertakwa.
Jadi kalau kita bertakwa, kita akan ditolong oleh Allah. Kalau tidak bertakwa, tidak ditolong oleh Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'lamu, ketahuilah, annallaha, bahwa Allah ma'al muttaqin, bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi ketahuilah bahwa Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Kalau kita bertakwa, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min zalika, dan diantaranya hal itu. Nah ini khobar muqaddam lagi terus. Jadi wa min zalika itu khobar muqaddam, lalu setelah itunya mubtada muakhir. Wa min zalika, dan diantara hal itu, diantaranya yang lebih mudah, al ilmu laduniyu, ilmu laduni. Ilmu laduni itu adalah ilmu pemberian Allah langsung tanpa proses belajar, itu namanya ilmu laduni. Jadi ada orang yang bertakwa, lalu dia mengetahui yang orang lain nggak tahu, dia tidak belajar. Nah itu melalui proses takwa. Nah itu yang disebut dengan basiroh. Basiroh atau dalam yang pernah dipelajari kemarin itu zubasorin. Zubasorin, orang yang memiliki pandangan. Nah itu memiliki basiroh, memiliki pandangan, memiliki pengetahuan. Itu hasil takwa. Lalu di dalam bab inna wa akhwatuha ada zunazorin. Zunazorin, orang yang memiliki penglihatan. Nah itu biasanya ilmu pengetahuan. Dokter itu bisa menganalisa, bisa mengetahui yang orang lain nggak tahu di dalam tubuh manusia. Nah itu melalui proses belajar. Jadi melalui ilmu, itu namanya zunazorin kalau proses ilmu. Nah orang yang takwa itu akan diberi ilmu laduni, berarti dia zubasor. Jadi orang yang memiliki basirah, pandangan, yaitu ilmu pengetahuan, disebabkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, maka Allah akan mengajarkan kalian. Wa yu'allimukumullahu, Allah akan mengajarkan kalian. Jadi kalau kita bertakwa, Allah akan mengajarkan ilmu yang tidak diajarkan Allah kepada orang lain. Dan itu namanya ilmu laduni. Jadi ilmu laduni itu ada. Orang yang nggak percaya nggak mungkin dapat, percaya saja enggak. Kita percaya, kalau kita percaya ada kemungkinan untuk mendapatkan ilmu laduni. Nah orang yang nggak percaya menganggap ilmu laduni nggak ada, ya nggak pernah dapat karena percaya saja tidak. Tapi kalau kita percaya, insya Allah orang yang percaya lalu dia bertakwa akan mendapatkan pengetahuan ilmu laduni tersebut. Jadi orang yang bagus adalah dia tetap belajar, jangan meninggalkan belajar. Di samping belajar dia takwa. Nah itu 2 kali lipat proses menuntut ilmunya sangat cepat, ilmu dapat ditangkap. Wa min zalika, dan diantaranya an-najatu minan nar, selamat dari neraka. Jadi orang yang bertakwa akan Allah selamatkan dari neraka. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, summa nunjil ladzina taqau, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Summa nunjil ladzina taqau, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi semua manusia itu akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim, melewati neraka. Lalu Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa tersebut, tidak masuk ke dalam neraka, tetapi bisa masuk ke dalam surganya Allah. Jembatan Shiratal Mustaqim itu sangat tipis, bagaikan rambut dibelah 7. Itu tipisnya, tajamnya lebih tajam daripada mata pedang. Kemudian orang yang melewatinya berdasarkan dengan amalnya masing-masing. Ada yang seperti kilat yang menyambar, yaitu sekejap sudah sampai berada di seberang, yaitu di dalam surganya Allah. Ada lagi yang seperti burung terbang, ada yang seperti orang berlari, ada yang seperti jalannya unta, dan ada yang
lambat dan ada yang tergelincir. Itu beda-beda tergantung amalnya waktu di dunia. Orang-orang yang bertakwa Allah selamatkan dari neraka. Wa min zalika, dan diantaranya lagi al-makhraju, jalan keluar, minasyadaidi, dari kesulitan-kesulitan berat. Syadaid jamak dari syadid. Syadid itu beban berat. Ya, jadi boleh dari kesulitan berat, beban yang menghimpit, itu syadid. Jadi beban yang menghimpit, jalan keluar dari beban yang berat, kesulitan yang berat, beban yang menghimpit, itu Allah beri jalan keluar disebabkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Warizqu min haitsu la yahtasibu, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasibu, haitsu itu isim, lalu isim tapi mabni, jadi min haitsu enggak ada min haisi. Min haitsu la yahtasibu, dari tempat. Haitsu itu sering diterjemahkan tempat atau dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi orang yang bertakwa rizkinya akan mengalir dengan lancar dan tidak disangka-sangka. Wal yusru, kemudahan diberikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa. Wa azmul ajri, besarnya pahala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah jadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu, dan Allah beri rizki dia, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi Allah beri dia rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra, Allah jadikan baginya urusannya mudah dari urusannya. Jadi Allah berikan urusan-urusan yang mudah disebabkan bertakwa kepada Allah. Menurut manusia sulit berhasil, nggak mungkin berhasil. Allah yang membantu, urusannya bisa beres. Jadi menurut orang lain perkiraannya nggak masuk akal. Kalau Allah mau, tidak ada yang tidak masuk akal. Maka hendaklah kita lebih mengutamakan Allah, maka urusan-urusan dunia kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyiatihi, Allah hapuskan kesalahan-kesalahannya. Wa yu'zim lahu ajra wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyiatihi, Allah hapus kesalahan-kesalahannya. Wa yu'zim lahu ajra, dan Allah besarkan baginya pahala. Jadi pahalanya dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min zalika, dan diantaranya al-wa'du bil jannati, janji surga, janji dengan surga. Artinya janji Allah diberikan surga bagi orang yang bertakwa. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi jannati wa nahar, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam surga-surga dan sungai-sungai. Ya, jadi di surga itu ada sungai-sungai, dan orang yang bertakwa bisa minum di sungai tersebut. Ada sungai susu, ada sungai madu, dan ada sungai khamr. Seluruhnya bisa diminum oleh orang-orang yang bertakwa. Wa min zalika, dan diantaranya keutamaan takwa itu al-karamatu fid dunya wal akhirati, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Orang yang takwa diberi keutamaan, kemuliaan di dunia maupun di akhirat.
Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah atqakum. Nah itu khobarnya akramakum adalah atqakum, adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi khobarnya inna itu atqakum adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Faja'alal karomata, Allah menjadikan kemuliaan indahu di sisinya, bittaqwa dengan takwa, labil ansabi bukan dengan keturunan, wala bil amwali bukan dengan harta benda, wala bisyai'in akhara dan bukan dengan sesuatu yang lain. Jadi Allah memberikan kemuliaan kepada hamba-hambanya dengan takwa dan banyak sekali keutamaan takwa tersebut. Sedikit lagi sebelum syair. Wa kam wa'adallahu wa rasuluhu. Wa kam berapa banyak, sangat banyak Allah dan Rasulnya menjanjikan alat takwa atas takwa, min khairatin kebaikan-kebaikan. Nah itu minnya zaidah. Jadi khairatin tanpa min juga boleh. Min khairatin kebaikan-kebaikan, wa sa'adatin kebahagiaan-kebahagiaan, wa darojatin derajat-derajat, wa hasanatin kebagusan-kebagusan, yatulu zikruha yang panjang untuk menyebutkannya. Jadi keutamaan takwa itu sangat banyak, sangat panjang, yang kalau disebutkan itu sangat banyak sekali dan sulit untuk diringkas. Maka kita hendaklah berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan kitab Kifayatul Atqiya kali ini, dan marilah kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.